Halo teman-teman, saya Denny. Kali ini kita mau coba bahas tentang perbedaan internet broadband dengan internet dedicated. Beberapa teman-teman pasti masih ada yang bingung soal perbedaannya. Yang paling banyak diketahui biasanya cuma perbedaan harganya yang lumayan jauh. Nah, di sini kita mau coba bahas sedikit lebih detail untuk perbedaannya. Oke, kita mulai aja. Internet broadband merupakan internet sharing. Kenapa dibilang sharing? Karena kita berbagi akses atau bandwidth dengan orang lain atau dengan pengguna lain. Makanya mungkin banyak teman-teman merasa di jam-jam tertentu kok akses internet di rumah agak lelet. Karena mungkin pada saat itu banyak pengguna lain yang juga sedang mengakses ke internet. Karena ini kan sifatnya sharing, jadi kita berbagi dengan pengguna lain. Analoginya gini, seperti di jalan raya, kita akan berbagi jalan dengan pengguna lain. Jadi kalau pengguna lain lagi gak banyak menggunakan, kita bisa lebih cepat mencapai tujuan. Tapi kalau lagi pas rame, ya mungkin kita akan merasakan sedikit lambat untuk bisa mencapai tujuan. Karena bandwidth atau jalurnya berbagi dengan pengguna lain. Broadband ini bandwidth yang didapat bersifat up to. Karena dia sharing, jadi nggak ada jaminan bahwa bandwidth yang dipesan akan sama dengan bandwidth yang didapat. Dan bersifat asimetris. Biasanya bandwidth upload akan lebih kecil dibanding bandwidth download. Sebagai contoh nih, misalnya kita berlangganan internet broadband 10 Mbps. Kemungkinan bandwidth download yang kita dapat sekitar 5-8 Mbps. Dan upload kurang lebih sekitar 1-5 Mbps. Nah, itu semua tergantung dari traffic penggunaan pada waktu tertentu. Terus untuk broadband, IP yang biasa kita dapatkan merupakan IP dinamik. Nah, biasanya broadband internet ini digunakan oleh perumahan, UMKM, SOHO atau Small Office, Home Office, dan pengguna lain yang biasanya tidak terlalu membutuhkan jaminan layanan dan IP publik. Kelebihan dari paket ini adalah harganya yang lebih murah. Sementara untuk kekurangannya adalah sharing, seperti penjelasan di awal tadi. Nah, sekarang kita coba lihat ke dedicated internet. Dedicated ini lebih stabil. Ini kayak kita punya jalur sendiri untuk akses ke jaringan internet. Dia nggak sharing kayak broadband. Analoginya gini nih. Kita seperti punya jalanan sendiri. Bisa meluncur dengan lebih cepat karena jalurnya jalur pribadi. Lempeng aja. Selain itu, untuk dedicated internet ini ada jaminan rasio bandwidth. Nah, kalau teman-teman sering dengar rasio bandwidth 1:1, itu artinya kalau kita menggunakan internet yang 10 Mbps, pasti yang kita dapatkan 10 Mbps juga, baik download maupun uploadnya. Karena untuk dedicated internet ini bandwidthnya bersifat simetris, jadi untuk download dan uploadnya akan sama. Terus IP yang didapat merupakan IP public static. Nah, biasanya untuk internet dedicated ini memiliki jaminan layanan, atau sering disebut SLA, Service Level Agreement, yang mana kalau internet kita mengalami gangguan lebih dari SLA yang dijaminkan, maka kita bisa mendapatkan restitusi layanan atau pengurangan tagihan layanan. Gangguan yang dimaksud misalnya gini nih, internet nggak connect, bandwidth nggak sesuai, yang dikarenakan kesalahan dari ISP yang kita gunakan. Terus dari mana kita bisa tahu kalau bandwidthnya nggak sesuai? Nah, ini lagi nih, karena dedicated internet ini termasuk layanan premium, biasanya dari ISP akan memberikan tools monitoring yang sering disebut MRTG, Multi Router Traffic Grapher. Dari situ, biasanya kita bisa melihat apakah layanan yang kita gunakan ini mengalami gangguan apa enggak. Terus kalau gangguan sudah melebihi SLA apa enggak. Untuk kelebihan dari internet dedicated ini sendiri, yang pasti jaringannya lebih stabil ya. Dibanding broadband, internet dedicated jauh lebih stabil. Sementara untuk kekurangannya, harganya lumayan mahal. Bisa berkali-kali lipat daripada internet broadband itu sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu perbedaan broadband internet dan dedicated internet. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman untuk memilih jenis internet yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya.